membentuk sel-sel akan membentuk sel-sel mesodam gitu, Pak. Ya, kenapa dia terjadi? Udah buka Google ya? Enggak, Pak. Ada itu, Pak, ada textbook, Pak, itu, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Ini kenapa terbentuk? Nah, kita pahami dulu. Kita pahami dulu telur pada frog ini. Kita lihat gambar yang pertama dulu nih. Ya. Jadi lah. Nah, saya belum dulu ya. Dehidrasi saya kadang-kadang jawab. Backsound saya kedengaran nggak ya? Apa, Pak? Kedengar, Pak. Tapi suara Bapak yang lebih jelas, Pak. Ya, karena itu perlu untuk saya, bukan untuk kalian. Jadi saya kalau Iya, ngasih Pak. training juga ngasih backsound ini. Fungsinya untuk mengalfakan gelombang otak agar gelombang otak menjadi santai dan kalian bisa fokus tapi santai. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Bikin. Recommended. Ya, 2 aja lah sama. Yang lain udah pada tidur. Oke, kita lihat nih telurnya dulu nih. Pertama sebelah kiri nih. Ya kan? Warnanya beda ya. Beda di atas dengan di bawah. Kenapa di bawah warnanya lebih terang? Karena di bawah ada yolok ya. Yolok itu sifatnya lebih padat. Sehingga waktu dia membelah nanti kan pembelahan itu berlangsung kalau pada frog ini pembelahannya kan bola plastik ya, dia terbelah sempurna ke bawah. Tapi kecepatannya menjadi berkurang ketika pembelahan itu mulai memasuki daerah yang banyak yolok. Di sini kencang, seperti ini. Makanya kita lihat gambar di sini sebelah atas warnanya merah karena banyak pigmen, sebelah bawah warnanya lebih putih karena di sini banyak yellow. Satu. Nah, begitu terjadi fertilisasi, sperma masuk di sini, maka permukaan luar selnya ini akan bergeser ke atas. Maksudnya untuk apa? Karena di sini ketika sperma masuk terjadi kebocoran dinding. Maka dinding ini ditutup dengan cara menggeser permukaan luar sel. Ini arah panah, ini bergeser ke sini, gini geser sini, geser sini. Akibatnya apa? Akibatnya ada daerah di sini yang tersingkap. Kalau bahasa Minangnya tasingkoknya di sini. Maka tersingkapnya daerah ini menimbulkan warna yang lain, berwarna abu-abu. Oke? Lalu apa pentingnya warna abu-abu ini? Gray crescent, artinya crescent itu sabit. Gray crescent artinya sabit abu-abu. Apa pentingnya sabit abu-abu ini? Jelas, kalau ada satu telur kita temukan sabit abu-abu, berarti dia sudah difertilisasi. Itu dulu logika pertamanya. Kemudian logika yang kedua apa? Di situ nanti akan terbentuk blastoporus. Blastoporus itu apa? Lubang untuk tempat mulai terjadinya gastrulasi. Ini paham ya? Kita sampai jam 12 ya. Karena materi kita banyak. Iya, Pak. Iya. Kalian bilang iya. Tapi saya yang teller nanti. Besok saya 5:30 ada mentoring lagi, Zoom lagi. Jam 10 ada mentoring lagi, Zoom lagi. Aduh. Iya, Pak. Nah, lanjut ya.
Jadi kalau di sini tadi tipenya equal atau unequal? Unequal ya, unequal. Nah, unequal itu artinya apa? Terbelah sempurna tapi tidak sama besar. Kalau equal sama besar. Nah ini kita bicara kenapa bisa ada equal dan kenapa bisa unequal. Ini contoh barangnya. Tuh. Equal sebelah kiri terbelah sempurna menjadi dua sel yang sama besar. Unequal terbelah sempurna menjadi dua sel yang tidak sama besar. Oke. Okay? Lanjut. Nah, kita sudah bicara tentang kembar. Kemarin di beberapa kelas lumayan seru percakapan tentang kembar ini. Kembar itu ada dua. Pertama identik, yang monozigotik, dia berbagi plasenta, satu plasenta. Kemudian yang kedua fraternal, disebut juga dengan dizigotik, dia mendapatkan plasenta masing-masing. Plasentanya berbeda. Mengapa? Kalau identik itu dari satu zigot membelah menjadi dua individu. Kalau jadi ketika satu zigot membelah jadi dua individu yang berbeda, pada saat itu plasenta yang dibentuk dari tropoblasnya karena di zigot itu ada daerah menjadi tropoblas, nanti bakal tropoblas ini nanti yang menjadi bakal plasenta, dia tidak terbagi dua. Plasentanya tetap menjadi satu, sementara zigotnya kemudian membelah menjadi dua. Maka dia berbagi plasenta yang sama. Satu plasenta. Sementara pada kembar dizigotik, kembar yang disebut dengan kembar fraternity zigotik, maka kembarnya itu berasal kedua-duanya berasal dari sperma yang berbeda dan ovum yang berbeda. Jadi tidak identik dia. Dia tidak memiliki sifat yang sama. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena mungkin saja pada saat terjadinya ovulasi, ada dua sel ovum yang matang yang dilepaskan. Lalu spermanya kok bisa dua? Lah iyalah. Sekali dipancarkan itu ada 100 juta. Kalau dua itu mah kecil itu. Ya, kalau ada sel telur 100 juga pasti akan terbuai oleh 100 sperma. Karena stok spermanya banyak. Ini sampai situ sudah paham ya? Lanjut. Nah, ini 4 kemungkinan terbentuknya kembar identik. Pertama, embrio terpisah. Kembar identik yang pertama ini ya, yang sebelah kiri ya. Kembar identik yang berasal dari satu zigot. Kemungkinannya kenapa bisa terbentuk? Yang pertama, embrionya terpisah total menjadi dua saat fase 2 sel. Lalu masing-masing sel berkembang membentuk satu individu. Oke, ini salah kode. Harusnya 2 jadi 4. Ini 2 jadi 2 dan 2. Paham ya? 1 jadi 2, 2 jadi 4. Tiba-tiba 1 jadi 2, 2 jadi 2 dan 2. Nanti 2 ini baru jadi 4, yang 2 satu lagi jadi 4. Akhirnya berkembanglah individu 2. Yang kedua, kemungkinannya adalah embrio terpisah total saat fase blastula, di mana ICM atau inner cell mass yang nanti akan menjadi embrio memisah menjadi dua bagian. Lalu masing-masing bagian ICM berkembang membentuk satu individu baru. Tetap plasentanya cuma satu. Kemungkinan ketiga, embrio terpisah total setelah akhir blastula, sehingga masing-masing belahan membentuk individu baru. Kemungkinan keempat, embrio terpisah total pada 3 keadaan tersebut di atas, tapi pemisahannya tidak sempurna. Maka inilah yang menjadi fenomena kembar siam. Jadi kalau ada orang kembar siam, jangan pernah katakan dia dizigotik.
Karena nggak mungkin kembar siam itu dizigotik. Kemarin ada tuh diskusi. Kemarin ada, saya ketawa aja dengar. Ada diskusi di kelas ini atau di kelas, pokoknya di kelas angkatan ini lah. Dia ngotot, saya ketawa aja. Dan nanti lah kita bahas itu, kata saya. Jadi tidak ada kemungkinan dizigotik itu siam. Tidak ada kemungkinan kembar siam itu dizigotik. Pasti monozigotik. Nah ya, oke lanjut. Nah ini tadi kemungkinan terjadinya. Kemudian ini juga kemungkinan yang kita bicarakan tadi. Oke lanjut ya. Oke, nah, lanjut. Nah, gambar bawah, kanan bawah, kembar siam ya, gagal berpisah ya. Gagal berpisah dan tidak sempurna pemisahan. Kembar siam pada ikan, juga kembar siam pada manusia. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan cloning? Cloning itu menghasilkan individu baru bukan dari sel reproduktif, bukan dari sel gamet, tapi diambilnya adalah dari sel somatis. Jadi sel dalam tubuh kita kan ada dua tipe ya. Satu sel gamet untuk tujuan reproduksi yang nanti cuma membawa N kromosom. Yang kedua, selain sel gamet, maka semua sel itu disebut dengan sel somatis. Sel somatis itu adalah sel-sel vegetatif yang memiliki kromosom 2N. Maka yang terjadi pada cloning adalah diambil inti sel dari sel somatis. Oke. Kemudian ditanamkan ke dalam induk. Nah, yang pertama, cloning pertama, jadi cloning ini dua tipe, ada nggak di sini ya slide? Ada ya. Jadi cloning itu ada dua tipe. Pertama reproduktif dan yang kedua tipe cloning untuk non reproduktif. Cloning reproduktif ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan individu baru. Cloning non reproduktif disebut juga dengan cloning medis. Fungsinya adalah menumbuhkan sel-sel baru. Ini akan kita perdalam nanti dalam mata kuliah pilihan yang disebut dengan kultur sel. Kalau pada hewan disebut dengan kultur jaringan. Oke. Nah, ini yang tipe yang kedua kita sebutkan. Baik. Cukup ya tentang cleavage. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak kita lanjut ke gastrulasi ya. Ya Pak. Iya Kita lanjut Pak. ke gastrulasi. Nah, bagian produk akhir dari produk akhir dari cleavage itu tadi adalah terbentuknya
terbentuknya blastula. Ya, terbentuknya blastula. Apa itu gastrulasi? Nah, gastrulasi adalah kelanjutan dari proses cleavage, pembelahan dan segmentasi tadi. Setelah dia terbentuk gastrula, baru kita mulai tahap gastrulasi. Nah, di gastrulasi ini yang terjadi adalah proses mulai bergeraknya sel. Mulai bergeraknya sel. Gerakan-gerakan sel itu disebut dengan gerakan morfogenetis. Sel itu mulai bergerak, dari situ mulai, karena sel itu bergerak, maka dia mulai menyusun diri. Ketika dia menyusun diri, ujung-ujungnya nanti dia membentuk 3 lapisan germinal. Oke, 3 lapisan germinal yang terbentuk itu adalah seperti ini. Terbentuknya ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm nanti akan menurunkan, turunan dari ektoderm adalah epidermis, sistem saraf. Turunan dari mesoderm otot halus, kemudian jaringan tisu, jaringan konektif, vessel, termasuk di sini sel-sel darah, bone marrow ini tulang, skeleton, kemudian otot lurik, organ-organ reproduktif, dan organ-organ ekskretori. Bagian endoderm, lapisan endoderm nanti akan menurunkan, disebut juga dengan turunan endoderm adalah epitelium dari respirasi, kemudian termasuk di sini akan menghasilkan liver dan pankreas. Nah, ciri-ciri umum dari proses gastrulasi adalah terjadinya penataan kembali sel-sel embrio oleh adanya gerakan morfogenetik. Kemudian pembelahan sel itu melambat. Pembelahan selnya melambat. Kenapa pembelahan selnya melambat? Karena energi yang ada lebih banyak digunakan untuk energi yang ada digunakan untuk bergerak. Sebentar, saya jawab telepon dulu sebentar. Ya Bun, lagi kuliah Bun. Halo Bun. Oh, boleh. Sekarang ya? Saya lagi kuliah. Bentar ya, remnya. Yuk. Assalamualaikum. Oke. Kemudian kecepatan pembelahan sel diperlambat. Kenapa? Karena dia lebih fokus kepada pergerakan sel. Tidak terjadi tumbuh yang nyata. Jadi nggak signifikan pertumbuhannya. Lalu tipe metabolismenya berubah. Mengapa metabolismenya berubah? Karena dibutuhkan energi dalam bentuk ATP yang lebih banyak untuk bergerak. Dan dibutuhkan protein-protein tertentu untuk bergerak. Jadi kebutuhannya bukan lagi untuk membelah saja, tapi sekarang untuk lebih banyak diarahkan kepada bergerak. Jadi nah, ini tipe-tipe pergerakan sel dalam gastrulasi. Ada tipe gerakan disebut invaginasi, ada ingresi, ada involusi. Oke, ini kalian bisa paham semua. Kemudian ada juga gerakan epiboli, ada gerakan interkalasi, ada gerakan convergent extension. Ada gerakan delaminasi. Delaminasi ini terlepas dia.
Ini kalian pahami semua ya. Jadi ada gerakan individu, ada gerakan bersama-sama. Oke. Nah, dari tipe sel yang berbeda, dari tipe pembelahan yang berbeda tadi, kita lihat tipe pembelahan ada berbeda ya. Ada pembelahan yang holoblastis, ada pembelahan yang meroblastis. Dari tipe pembelahan itu menyebabkan gastrulasi juga berbeda. Oke. Tipe pembelahan yang berbeda yang menghasilkan hasil akhir berbentuk blastula yang berbeda. Tipe blastula yang berbeda menyebabkan terbentuk gastrulasi juga berbeda. Maka dikenal ada dua tipe gastrulasi yang disebut dengan gastrulasi tipe pertama dan gastrulasi tipe kedua. Gastrulasi tipe pertama berlangsung untuk hewan-hewan yang tidak memiliki daerah ekstraembrional. Oke. Daerah ekstraembrional itu apa artinya? Daerah ekstraembrional itu artinya apa, Pak? Jadi, di telur tipe kedua, kita lihat tipe kedua, yang ini, telur itu nanti akan ada daerah yang disebut daerah intraembrio dan daerah ekstraembrio. Maksudnya apa? Intraembrio adalah daerah yang akan berkembang jadi embrio, ekstraembrio adalah daerah yang tidak berkembang menjadi embrio. Lalu dia kalau tidak berkembang jadi embrio jadi apa? Dia jadi yolok atau dia jadi plasenta. Di tipe pembelahan apa ini terjadi? Di tipe pembelahan meroblastis. Yang tidak terbelah sempurna tadi ya. Tadi kan tipe pembelahan ada dua, holoblastis dan meroblastis. Holoblastis terbelah sempurna. Artinya seluruh ovozigot itu akan menjadi embrio seluruhnya. Sementara yang meroblastis tidak terbelah sempurna. Artinya ada bagian yang akan menjadi embrio, yang intraembrio, dan ada bagian yang tidak akan menjadi embrio, ekstraembrio. Maka gastrulasi tipe 1 berlangsung pada hewan-hewan yang seluruh bagian tubuhnya akan menjadi embrio. Maka tipe holoblastis, gastrulasi tipe 1. Pembelahan meroblastis, gastrulasi tipe 2. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut ya. Oke. Ini beda-beda ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak? Paham, Pak. Intonasinya beda-beda. Tergantung ngantuk gak ngantuknya. Nah, yang pertama, kita lihat gastrulasi pada bulu babi atau sea urchin. Ya, ini. Lalu tipe gastrulasi pada tipe yang lain nanti pada tipe lain. Gastrulasi pada bulu babi ini mewakili gastrulasi yang terjadi pada tipe pertama. Oke. Nah, kita baca di sini saja. Blastula pada bulu babi ini, pada sea urchin ini, terdiri atas selapis sel tunggal bersilia yang mengelilingi blastosul. Oke. Selapis sel yang mengelilingi blastosul. Ini blastosul. Gastrulasi mulai dengan terbentuknya lempeng di daerah vegetal. Maksudnya apa? Di daerah vegetal ini
dia tidak lengkung lagi, tapi menceper dia, melempeng dia. Nah, ketika dia terbentuk lempeng vegetal, sel-sel mesenkim mulai memisah dari lempeng vegetal pindah ke dalam blastosul. Nih, yang merah ini terlepas dia satu persatu masuk ke dalam rongga. Pertanyaan saya, apa tipe gerakan itu? Siapa bisa jawab? Apa tipe gerakan di mana sel terlepas secara individu dari barisannya? Jawab dulu ya sambil saya makan yang lapar. Pindah mundur ke belakang gerakan-gerakan sel morfogenetik tadi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa nama gerakan sel ketika sel itu terlepas satu demi satu secara individu dari barisannya? Ada yang bisa jawab? Delaminasi, Pak. Apa? Delaminasi itu dua lapis sel yang terpisah menjadi satu lapis dan satu lapis. Berampas ya? Ingresi, Pak. Ingresi. Ya. Saya bikin TikTok. Bentar besok. Jadi ingresi tadi Bun sudah ya? Ya, 5.30 yang mulai. Tadi salah jatuh. Kasih yang sama itu. Lanjut ya. Jadi gerakan pertama itu di mana sel terlepas satu persatu dari barisannya. Tipe gerakannya apa? Ingresi. Oke. Kemudian setelah dia terlepas, lempeng ini mengalami
gerakan yang disebut invaginasi. Invaginasi apa? Ayo, kita sambil santai ya sebelum makan. Menonjolkan ke dalam oleh sel, Pak. Benar. Ini menjorok ke dalam, membengkok dia ke dalam. Oke. Kemudian sel-sel mesenkim tadi mulai membentuk penjuluran tipis yang disebut filopodia. Nih. Jadi dari namanya kita tahu. Nah ini tadi sel-sel mesenkim ini yang merah-merah ini ya. Nah, dia membentuk filopodia. Filopodia itu apa? Kalian perhatikan juluran-juluran yang kecil hitam di luar yang merah ini. Filo itu artinya rambut, filus ya. Podi artinya kaki. Jadi dia mulai mengeluarkan kaki seperti rambut. Filopodia. Oke. Filopodia. Sampai di sini paham apa yang dimaksud dengan filopodia? Paham, Pak. Oke. Kemudian sel-sel endoderm mulai membentuk arkenteron. Sel mesenkim membentuk persambungan filopodia antara ujung arkenteron dengan sel-sel ektoderm dinding blastosul. Apa maksudnya? Nah, ketika terjadi invaginasi ini artinya apa? Melekuk ya, melekuk kalau bahasa Minangnya, melekuk ke dalam. Nah, melekuk ini makin lama makin dalam. Ceruk ini makin lama makin dalam. Ini dia, makin lama makin dalam. Kenapa dia makin lama makin dalam? Ini gara-gara kerja dari sel mesenkim yang berwarna merah-merah tadi. Apa yang dikerjakan oleh sel mesenkim? Sel mesenkim tadi kan mengeluarkan filopodia. Filopodia itu tiba-tiba menjulur ke sel di atas. Menjulur dia ke sel di atas. Sel bagian atas itu. Yang disebut sebagai sel bakal ektoderm di sini. Nah, seperti orang mendaki tebing ya. Dia putar tali lasso, kemudian dia lempar ke atas, filopodianya dia lempar ke atas, dari situ kemudian dia tarik badannya, dia naik. Nah, ketika dia naik, dia juga membawa di bagian belakang tubuhnya, bagian kakinya, dia membawa sel-sel yang berwarna kuning ini. Sehingga yang awalnya berbentuknya seperti lengkungan biasa, akhirnya makin naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas itulah terbentuk apa yang disebut dengan arkenteron. Jadi arkenteron ini rongga yang terbentuk ini, tabung yang terbentuk ini. Arkenteron itu apa? Arkenteron itu adalah usus primitif. Oke. Sel-sel endoderm membentuk arkenteron. Sel-sel mesenkim membentuk persambungan filopodia antara ujung arkenteron dan sel-sel ektoderm dinding blastosul. Sudah jelas paham ya? Pada tahap gastrulasi akhir, kontraksi filopodia menarik arkenteron ke atas, sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan ektoderm dinding blastosul. Ini akhirnya menyatu. Yang warna kuning akan bertemu dengan warna hijau ini. Yang endoderm akan menyatu dengan warna hijau, warna biru, yang ektoderm. Nah, pada saat dia menyatu itulah, gastrulasi dinyatakan selesai. Jika terbentuk saluran pencernaan fungsional dengan ditemukannya mulut dan anus. Ektoderm kemudian membentuk permukaan luar yang bersilia. Jadi, paham? Awalnya terbentuk bakal usus atau arkenteron, makin lama makin terus sampai akhirnya tembus di atas. Nah, ini dia nih. Tembus di atas. Dari sini kita bisa tahu bahwa di lempeng bawah ini akan menjadi anus dan lubang yang di atas akan menjadi mulut.
So, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Berarti gastrulasi pada bulu babi sudah paham ya? Catat, ini akan jadi soal ujian. Iya Pak. Siapa? Adel ya? Iya Pak. Silakan ya. Pertanyaan Putri, dari gambar itu, dari gambaran pertama ke gambaran kedua itu kan terjadi perbedaan Pak, terjadi perubahan. Yang kuningnya itu kan kayak bentuknya, yang di dua tuh kayak udah bentuk sisir kan Pak, itu karena apa tuh Pak? Iya. Jadi awalnya kan cuma lempeng. Di gambar satu dia berbentuk lempeng. Bentuk lempeng ini. Kemudian dia membentuk invaginasi. Ketika invaginasi itu ada sel-sel yang tergencet ke atas. Bentuk sisir. Yang ini kan, kan ini. Iya Pak. Ya, dia tergencet ke atas. Karena kiri kanan bergerak. Yang mana nih? Yang ini bergerak ke tengah, ini bergerak ke tengah, kamu naik. Sementara di sini bergerak terus, sini bergerak terus. Akhirnya tergencet. Jadi itu diperlihatkan seperti sisir untuk melihat ada individu-individu yang tergencet di atas. Tapi dia tidak melepaskan diri. Dia tidak seperti sel mesenkim yang mengalami proses melepaskan diri itu seperti definisi. Paham ya? Adela Putri? Paham Pak. Terima kasih Pak. Yo, ada lagi yang lain? Ada ya? Display. Makanya, kalau kita perhatikan, si urkin itu seperti paham nggak kalian kenapa bentuknya seperti ini? Nanti kutub vegetanya di sini, kutub animanya di sini dulu ya. Yang melempeng di kutub vegeta. Manusia di sini, mulutnya di sini. Nah, kemudian barulah tubuh. Ya. Tapi bentuk dasarnya. Oke, selesai. Itu bahan untuk ujian. Gastrulasi yang lain akan kita bahas selanjutnya. Ada pertanyaan? Ada ya? Tidur kita lagi? Tidur Pak. Tidur kita lagi? Kan? Kan? Bertanya Pak. Dapat teriak. Ya Pak, izin bertanya Pak mengenai fasilitas patch tadi Pak. Kan pas ketika sperma tuh masuk ke dalam ovum kan ada ovum itu kan ada bagian namanya gray crescent kan Pak. Itu berarti kenapa kan dia kayak tersingkap gitu kan Pak untuk menutupi bagian yang terbuka karena sperma masuk. Itu bagian tersingkap itu memang nggak ada kemungkinan untuk sperma masuk gitu kan? Nggak ada kemungkinan sperma masuk Pak. Kan dia tersingkap gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, mekanisme antipulus spermnya sudah bekerja. Paham kan? Fast block dan slow block sudah bekerja. Oke. Tersingkap itu hanya